pengusaha dan tokoh muda Radian Azhar mengembalikan berkas pendaftaran calon Ketua Umum Kadin Kota Administrasi Jakarta Utara ke Panitia SC di kantor Kadin Jakarta Utara, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 9 Desember 2025. Pada kesempatan itu, Radian mengungkapkan jika terpilih visi misi ke depan bagaimana Kadin bisa berada di dalam satu lini ekonomi dari terkecil sampai terbesar, sehingga Kadin mempunyai ruh yang lebih bersemangat lagi. Menurut Radian Azhar, Kadin ini bukan hanya sekedar organisasi BISAA, tetapi organisasi internasional yang sudah dibangun oleh tokoh-tokoh sebelumnya, sehingga Kadin khususnya Jakarta Utara mempunyai sektor bisnis yang sangat luas dan sangat kompleks, dan itu perlu dibangun oleh Kadin secara bersama-sama. Bang, hari ini ke kantor Kadin Jakarta Utara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Radian. Alhamdulillah pada hari Selasa ini ya. Hari Selasa tanggal 9 Desember 2025. Saya Radian bersama teman-teman mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua Kadin. Ini komitmen saya bersama teman-teman untuk terus maju sebagai calon ketua Kadin Jakarta Utara. Oke, Bang, dalam mencalonkan diri menjadi calon ketua Kadin Jakarta Utara, visi misi apa yang kira-kira Abang bawa untuk merubah dan memperbaiki Kadin ke depannya? Visi misi saya adalah satu, bagaimana Kadin bisa berada di dalam satu lini ekonomi dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga Kadin mempunyai roh yang lebih bersemangat lagi, karena Kadin ini bukan sekedar organisasi biasa, tetapi organisasi internasional yang sudah dibangun oleh tokoh-tokoh kita sebelumnya, sehingga Kadin khususnya Jakarta Utara yang mempunyai satu sektor bisnis yang sangat luas dan sangat kompleks, dan itu perlu dibangun oleh Kadin dan kita bersama-sama. Bang, ekspektasi Abang apa, Bang, terhadap Kadin Jakarta Utara ini, Bang? Ekspektasi saya sangat besar, sebab yang tadi saya katakan bahwa Jakarta Utara ini harus disentuh dengan tangan-tangan yang mempunyai satu visi dan misi ke depan. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas, dan juga termasuk Jakarta untuk 5 abad di tahun 2027. Ya, 2027. Dan itu harus kita sukseskan, dan Kadin harus berada di situ. Bang, misi Abang dalam 100 hari pertama ketika Abang seandainya nanti jadi ketua Kadin, Bang. Pertama, saya ingin melakukan kolaborasi dengan seluruh elemen, termasuk teman-teman anggota Kadin, terus juga pemerintah, para pengusaha dan masyarakat. Bang, ini kaitannya dengan kondisi kekinian yang hari ini Indonesia banyak bicara. Apa kira-kira kontribusi dan peran utama Kadin nanti ketika Abang pimpin? Kadin harus hadir. Kadin bukan hanya sekedar di dalam perdagangan dan teknologi, tetapi Kadin juga harus hadir di dalam sosial ke masyarakat, yaitu salah satu kita bagaimana cara mengatasi bencana alam, karena Kadin sendiri, anggota-anggota Kadin itu banyak para pengusaha dan kontraktor-kontraktor yang bagaimana mereka punya visi ke depan. Jadi lebih konkret ya, Bang, ya? Ya harus, karena Kadin bukan sekedar visi saya bukan sekedar kata-kata, tapi bagaimana memaksimalkan kerja 100 hari. Dan saya pikir semua Kadin termasuk Jakarta Utara mempunyai visi yang sama. Bahkan rencana Kadin akan membuat merangkul teman-teman UMKM, 2 juta UMKM, dan itu harus bisa kita wujudkan, karena UMKM kita sebagai salah satu dasar dan penguat ekonomi khususnya Jakarta Utara. Oke, Bang, kembali ke konsentrasi nanti yang akan dilakukan pada tanggal 17 ya, Bang. Persiapan apa, Bang, yang kira-kira Abang lakukan? Persiapan kami sudah beberapa hari ini ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho hasil usaha kami. Amin. Dan Allah juga memberikan satu keberkahan kepada kita. Amin. Untuk bekerja mewujudkan visi dan misi Kadin secara keseluruhan. Oke, cukup, Bang. Dari Jakarta Utara, Ambang Air News TV mengabarkan.